Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita beranjak ke surat Luqman. Ya. Surat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha hujwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'al lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabashshirhu bi adzabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Khalaqas samawati bighairi amatin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anjalna minas sama'i ma'a fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni falidzalimuna fi dhalalin mubin. 11. Alif Lam Mim, huruf sama dengan surat-surat yang lain yang diawali dengan huruf. Baik, ada yang diawali dengan satu huruf, misalnya Qaf, Nun, wal atau dua huruf, tiga huruf, empat huruf dan seterusnya. Itu sama, yaitu tantangan bagi siapapun yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran ini untuk silahkan membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Al-Quran juga tersusun dari kalimat, kalimatnya semuanya dari huruf. Silahkan membuat kalimat yang tersusun dari huruf. Tantangan itu dari Allah, maka sampai saat ini pun tidak ada yang bisa memenuhi tantangan ini, karena ini mukjizat Allah. Yang kedua yaitu perhatian, akan ada berita yang sangat penting yang akan Allah sampaikan. Ya, terjemahannya nggak ada, tapi maksudnya ada. Ini maksudnya menjadi tantangan atau perhatian. Yaitu tilka ayatul kitabil hakim, berita yang sangat penting itu Allah tegaskan tilka ayatul kitabil hakim, itu ayat-ayat kitabil hakim, ayat-ayat yang tertulis
dan penuh dengan hikmah. Ya. Itu kitab dari Allah, ya, firman Allah itu kitab. Kita akhirnya ini, karena Allah sudah turunkan, sudah diberikan kepada kita. Ya ini kita, ya. Ini ayat, ini tanda bukti kuasanya Allah, tanda bukti keberadaan Allah, yaitu dengan memberikan tertulis, ya, kitab kan isinya catatan-catatan, tulisan, dan semua ayatul kitab, ayat atau tanda-tanda yang tertulis di dalam kitab ini semuanya hakim, semuanya penuh dengan hikmah. Hakim, hakama aslinya itu penghalang, ya, penghalang penganiayaan, ya, penghalang madorot, ya. Maka orang yang hakim, orang yang bijak itu disebut hakim. Hakim itu menghalangi penganiayaan dari yang lain, maka memberikan keputusan yang penuh dengan hikmah, ya, yang penuh dengan manfaat. Jadi seluruh ayat-ayat yang ada ini benar-benar penuh dengan manfaat, menghalangi penganiayaan. Aturannya, perintah ataupun larangannya selalu memberikan manfaat untuk siapapun yang beriman. Inilah kitab ayatul kitabul hakim yang Allah turunkan atau Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan betul kitabul hakim itu, di situ ada berhenti ayat yang kedua, di atasnya ada lam kecil itu, maksudnya jangan berhenti di situ. Ya, kitabul hakim itu sudah dijelaskan betul oleh Allah, lanjutan ayat itu hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ayatul kitabil hakim itu bisa menjadi hudan, petunjuk, ya, petunjuk, hudan, ya, warahmah, sekaligus rahmat dari Allah, ya, sekaligus rahmat. Bisa dijadikan pedoman ayatul hakim itu karena semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya, maka bisa dijadikan huda, pedoman atau petunjuk. Dan inilah rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah yang sering kita sebut Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahman, rahmatnya Allah itu banyak, meliputi segala ada, di antaranya adalah ayatul hakim, kitab ayatul hakim ini. Inilah bentuk rahmat dari Allah. Untuk siapa? Lil muhsinin, untuk orang muhsin. Muhsin, ya. Kita ingat muhsin itu adalah sabda Nabi saat beliau menyampaikan ayat mengajarkan kepada sahabat, ya. Dia mengajarkan dalam satu majelis begini ini. Tahu-tahu ada orang yang datang di sampingnya Nabi, itu hadis yang sahih sekali, ya. Ada semacam manusia datang sampingnya Nabi, langsung tanya kepada Nabi, mahwal iman, mahwal ihsan, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam. Semua dijawab oleh Nabi. Iman jawabnya rukun iman yang 6 itu, Islam diterangkan oleh Nabi, rukun Islam yang 5 itu. Setelah yang ketiga ditanya mahwal ihsan, Nabi balik bertanya, as-sailu, ya, itu a'lamu, lebih tahu daripada mas'ul yang ditanya, ya. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jawabnya Nabi begitu. Akhirnya yang tanya tadi, orang sebelah Nabi itu menjelaskan al-ihsan, yaitu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun taro fa innahu yaraka.
Ihsan itu adalah kalian mengabdi kepada Allah, nyembah Allah, ka'annaka tarahu, seperti kalian melihat Allah. Seperti kalian tidak bisa secara kasat mata melihat wujud Allah, tapi seperti melihat Allah. Fa illam takun taro, apabila kalian enggak melihat, fa innahu yaroka, tapi yakin bahwa Allah itu selalu melihat kita. Itulah malaikat Jibril yang berada di samping Nabi tadi memberikan penjelasan. Setelah itu tahu-tahu nggak ada, Nabi baru menjelaskan itu tadi adalah malaikat mengajari kita, mengajar kita tentang ihsan. Jadi ihsan itu adalah orang yang selalu mengabdi Allah karena yakin bahwa adanya selalu diperhatikan Allah, selalu dilihat Allah. Karena memiliki kesadaran begitu tingginya sehingga selalu baik, nggak pernah berbuat jelek, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu melihatnya. Itulah muhsin. Maka muhsin ini boleh dikatakan puncak kebaikan seseorang. Kan ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Nah, kemudian paling tinggi adalah muhsin. Muslim itu baru menyerah, tunduk. Mukmin itu percaya. Nah, kemudian muttaqin itu taat. Tunduk harus ditunjukkan bahwa tunduknya itu karena percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Maka setelah percaya, takwa, taat, muttaqin. Nah, taatnya itu semata-mata tulus, dia selalu diperhatikan Allah. Taatnya itu semata-mata kesadaran dirinya, bukan karena dipaksa, karena sadar dirinya hidup selalu diperhatikan Allah. Hidup yang menghidupkan Allah, yang memberikan segala kebutuhan hidup Allah, yang membimbing hidupnya juga Allah. Maka orang muhsin selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini masih ada lagi tanda berhenti di atasnya la itu, lam alif kecil itu juga menunjukkan buktinya muhsin itu. Penjelasan konkretnya adalah alladzina yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Kita ingat-ingat ya, sholat itu selalu yuqimu, tidak yakmalu, ya. Itu bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat, ya. Menegakkan sholat, ya. Beda dengan mengerjakan sholat, ya. Mengerjakan sholat itu ibaratnya kalau tukang bangun bangunan itu kerja, ya. Apa katanya pemilik yang merintah membangun itu. Nah, yang membangun itulah yang mendirikan bangunan, yang menegakkan bangunan, pemiliknya, gitu ya. Maka harus tegak, sholat harus tegak. Kita ingat sholat adalah zikir, ya, mengingat Allah. Ya. As-sholat, inna sholata fa'aqimus sholat. Ya. Dalam ayat itu apa? As-sholat. Innani anallah la ilaha illa ana aqimis sholat lidzikri. Innani anallah, sesungguhnya saya itulah Allah, kata Allah, ya. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan melainkan ya cuma saya, ya. Maka dari itu tegakkan sholat untuk mengingat saya. Ya, hakikatnya sholat itu mengingat Allah. Maka orang yang sholat harus selalu ingat Allah, ya. Artinya
orang yang sholat itu harus memiliki kesadaran ya, setelah kita sholat pun juga selalu ingat Allah. Bab apa? Kalau setelah sholat sudah lupa kepada Allah itu tidak tegak namanya, hanya sekedar mengerjakan sholat. Maka harus tegak. Allah sampai memberikan peringatan keras, wailul lil musallin. Ya. Tegas itu, keras itu, celaka orang yang sholat. Sudah sholat saja masih ingatkan celaka. Kenapa? Karena sholatnya tidak tegak. Tidak ada bedanya sholat dan orang yang tidak sholat. Nah, buktinya apa? Sholatnya sama sekali tidak memberikan bekas, tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Nah, setelah sholat, sikap dan perilakunya nggak ada bedanya dengan orang yang tidak sholat. Ya. Maka diancam oleh Allah, yaitu orang-orang yang sholat karena apa? Karena sahun, lalai dengan sholatnya, tidak tegak. Nah, siapa yang lalai itu? Alladzina hum an sholatin sahun, yaitu yura'un wa yamna'una al-ma'un. Buktinya dia hanya sekedar sholat biar tampak bahwa dirinya sholat, nggak peduli kepada yang lain. Wa yamna'una al-ma'un. Ada sekitarnya kelaparan, nggak bisa makan, nggak peduli. Nah, itu mendapatkan peringatan keras dari Allah, celaka. Oleh karena itu, sholat harus tegak, sebagaimana dalam surat Al-Ankabut juga dia, bahwa inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu, ya, ingat dengan Allah, zikir itu harus mampu mengendalikan diri, tanha 'anil fahsya wal munkar, mengendalikan diri dari segala perbuatan keji. Karena ingat Allah, mau maksiat, mau melanggar, itu selalu takut dengan Allah. Karena apa? Ingat bahwa dirinya selalu dilihat Allah. Nah, ini benar-benar perlu kami ingatkan terus, ya, ibu-ibu, ya, yang sudah secara lahiriah tampak beda dengan orang yang tidak beriman, ya, diantaranya pakai jilbab, gitu ya. Maka harus hati-hati, harus menunjukkan orang muslim yang sudah sholat benar-benar bisa mengendalikan diri dari segala pelanggaran. Ya. Ngenes betul itu kalau di perempatan jalan lampu merah itu, ya. Ya. Masih bisa melihat nggak? Ya. Semuanya berhenti nunggu lampunya untuk hijau. Nah, kok ada yang ngerobot pakai kudung bisa, Pak? Atau kopian, atau haji, sarungan, nuekat terus. Nah, itu ya perlu sadari, itu dirasani orang yang lain berhenti menunggu ya pesantren terus. Itu ya, itu betul-betul sadari kita dilihat Allah. Ya. Jangan dianggap sepele. Ya. Jangan dianggap sepele. Ya. Kelalaian kita yang kita anggap kecil itu akibatnya besar, betul ya? Banyak kelalaian diri kita, ya, yang kita tidak mau menyadari dianggap biasa, itu akan berakibat besar. Baru nanti kalau sudah ditunjukkan akibatnya, nah baru bingung. Misalnya saat ini sedang ribut, panjenengan ingat, insya Allah semuanya tahu bagaimana pondok besar Al-Fawzili, ya. Sampai kurbannya berapa? 67 anak, ya. 67 anak meninggal, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan syuhada. Belum mati syahid karena ketulusan mencari ilmunya. Nah, tapi perlu disadari betul, adanya kerobohan bangunan itu tetap kesalahan kita, ya, kesalahan kita. Surat Ar-Rum kan sudah kita baca ayat 41 itu. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kan begitu.
munculnya segala kerusakan di lautan ataupun di daratan itu akibat tangan manusia. Jadi salahnya manusia. Robohnya bangunan menimpa anak-anak, kita melihat itu takdir. Memang takdirnya Allah. Perlu kita ingat mengapa Allah menakdirkan yang semacam itu. Nah, kok kejam sekali Allah. Nah, kalau kita semuanya orang Islam mengatakan itu takdir, tapi harus diingat Allah tuh nggak pernah dolim. Allah tuh Rahman dan Rahim. Allah tuh Aziz. Allah tuh Hakim, bijaksana. Nggak pernah mendolimi hamba-hambanya. Maka kalau manusia kena satu musibah, sadarilah itu akibat kesalahan diri kita masing-masing, gitu loh ya. Kalau itu dicari, sampai nggak usah kaget. Sekarang polisi kan mencari tuh ya. Mencari siapa yang salah. Robohnya itu, jadi nggak usah kaget. Pertama yang pemiliknya, Pak Kiainya. Kiai itu kan ikhlas sejak dulu. Kiai itu ikhlas. Tapi hatinya sampean kan nggak tahu. Kita tahunya secara lahiriah bahwa Pak Kiai membina anak-anak dengan ikhlas. Ikhlas betul. Tapi hati itu yang tahu Allah. Gitu loh ya. Kita jangan mudah. Ya. Begitu selesailah dengan sabar, itu takdir Allah. Jangan begitu. Nanti kalau terjadi sesuatu ya begitu lagi. Maka perlu kita supaya tahu bahwa semua bencana itu akibat tangan manusia. Coba panjenengan perhatikan ya. Di dalam surat apa? Itu yang Allah gunakan itu. Apa? Ma'asobaka min hasanatin famin Allah wa ma'asobaka min sayyi'atin min nafsik. Itu firman Allah. Iya, ayat 79 surat An-Nisa 78, 78 atau 79 ya. Jadi apapun ma'asobaka min hasanatin, kebaikan apapun yang menimpa kalian itu dari Allah. Kejelekan apapun yang menimpa kalian itu dari kamu. Allah yang mengatakan. Kenapa kok begitu? Allah selamanya baik, maka sampai puji alhamdulillah. Allah mencipta segala sesuatu hakikatnya baik. Ya, betul-betul Allah setiap pencipta itu di dalam surat apa ya? Al-A'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah itu setiap pencipta khalaqa fasawwa, disempurnakan. Diciptakan Allah semua sempurna. Ditetapkan aturan yang baku. Saya sudah sering menyampaikan kepada Allah mencipta matahari, mengeluarkan panas matahari itu. Terbit dari timur, tenggelam di barat. Itulah aturan baku, pasti. Kemudian yang lain-lain pun juga demikian. Semua dicipta dengan kepastian aturan yang sudah ditetapkan Allah. Alladzi qaddara fahada. Dia Allah yang qaddara, menetapkan ukurannya, menetapkan takarannya, berapa panasnya matahari itu baku. Saat ini di Indonesia, Surabaya kira-kira 33 derajat, kan gitu, bisa dihitung itu. Kalau bulan-bulan ini memang sekitar itu, nanti bulan lain turun 29 derajat. Itu pasti sudah ada takaran, sudah ada ukuran yang dipastikan Allah. Dan semua ciptaan yang sudah dipastikan aturan itu fahada, yang menunjukkan jalannya Allah sendiri. Maka Allah nyatakan bahkan amrullah qadran maqdura. Segala urusan Allah itu adalah kepastian yang pasti berjalan sesuai dengan ukuran, sesuai dengan tabiat yang sudah diputuskan Allah.
Misalnya, sampai melihat binatang ada yang kaki 2, ada yang kaki 4, ada yang kaki 6, ada yang kaki berapa itu 40, ada yang kaki 100 ya. Semuanya berjalan sesuai dengan keputusan Allah. Semuanya berjalan sesuai dengan keputusan Allah. Bahkan ada yang diputuskan tidak punya kaki juga bisa berjalan. Apa itu? Ular, tidak punya kaki tapi bisa berjalan. Nggak protes kepada binatang yang banyak kaki. Yang banyak kaki juga nggak protes, bingung kakian kaki jalannya, enggak itu. Semua pasti bisa berjalan, makbul, berjalan sesuai dengan keputusan Allah. Binatang buas yang ditakdirkan Allah, yang diberi tabiat Allah, yang diberi takaran Allah untuk memakan daging, maka kalau sampai sediakan rumput selamanya nggak akan mau makan. Sebaliknya, binatang yang sudah diputuskan Allah takdirnya makan rumput, sampai sediakan daging juga tidak mau makan. Nggak ada yang protes. Nah, kalau manusia semua dimakan. Semua dimakan. Manusia memang Allah sudah nyatakan ahsanut takwim, ciptaan yang paling sempurna, yang sebaik-baik ciptaan, sehingga bisa segalanya. Memang itu juga takdirnya Allah. Ya, diberi akal, akhirnya bisa memilih. Dengan keputusan Allah yang macam-macam itu bisa memilih, tahu ini air putih, ini air apa ini? Air jamu ya. Nah, kan tahu. Nah, manusia semenjak awal itu sudah diberi alhamaha alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberi ilham. Bisa milih mau menolak atau mau menerima, mau ingkar atau mau taat, mau berbuat jelek atau berbuat buruk, bisa milih. Ada air putih ini, silakan pilih. Benar-benar manusia diberi kebebasan hak pilih. Kenapa? Karena semenjak awal Allah sudah merencanakan membuat membuat kepastian bahwa manusia semenjak awal sudah diberitahukan kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku memang akan menjadikan manusia itu di bumi ini khalifah, mimpin kehidupan dunia ini. Maka diberi kebebasan untuk memilih, ya, diberi kebebasan. Tabiat tidak seperti yang lain-lain, aksan lebih baik itu manusia, karena sejak awal Allah tentukan agar menjadi khalifah, penerus kehidupan di bumi ini, gitu. Nah, oleh karena itu kita harus sadar betul bahwa Allah itu benar-benar khalaqa fasawwa. Setiap mencipta segala sesuatu itu sudah selalu disertai dengan aturan. Dan berjalannya sesuatu itu fahada, yang menunjukkan jalannya juga Allah sendiri. Sehingga tidak ada yang keluar daripada tabiat yang sudah Allah putuskan. Ya. Tidak ada yang keluar dari tabiat yang Allah putuskan. Ini perlu kita sadari. Tinggal kita manusia yang diberi hak pilih, silakan. Mau baik, silakan pilih yang baik. Gak mau baik, silakan. Nanti akibat jelekan mesti akan menimpa kalian, gitu ya. Nah, di dalam surat Ar-Ra'd, panjenengan perhatikan, surat Ar-Ra'd itu surat 13. Mulai, coba kita mulai dari dari ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ya. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in
indahu bimikdar. Ya. Allah itu selalu mengetahui apa yang dikandung setiap wanita. Wa ma tagidul arkam wa ma tazdad. Apapun yang berkurang ataupun yang tambah di dalam kandungan itu. Ya. Kandungan panjenengan tahu, panjenengan merasakan, ya, itu dari cairan sperma yang ketemu ovum, mulai cairan berubah menjadi segumpal darah, berubah segumpal daging, kemudian membalut tulang, berbentuk, ada telinga, ada mata, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Nah, berkurang dan bertambahnya masing-masing itu Allah selalu ya'lamu, mengetahui, ya, selalu mengetahui, ya. Wa kullu syai'in indahu bimikdar. Segala sesuatu, ya, itu bagi Allah itu ada mikdarnya, ada takarannya, ya, ada ukurannya. Manusia janin berada di dalam kandungan berapa lamanya? Ada ukurannya. Nah, nanti setelah keluar pun juga ada ukurannya. Mau berapa hidupnya? Berapa hidup selama di dunia? Ada takarannya. Pendek kata, segala sesuatu ada mikdarnya. Ya. Takaran. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah selalu tahu yang gaib dan yang nyata. Al-Kabirul Muta'al. Allah itu maha besar dan maha tinggi, selalu tahu apapun gaib ataupun nyata, karena Allah maha besar. Maha besar itu mencakup segala yang ada dalam kuasanya Allah. Maha tinggi kedudukannya juga demikian, tidak ada yang melebihi ketinggian Allah, sehingga Allah selalu tahu. Oleh karena itu, sawaun minkum man asarul qaula wa man jarobi. Ya. Allah itu sama saja kalian bicara secara rahasia atau kalian bicara dengan terang-terangan. Ucapan yang kalian sembunyikan atau yang kalian ucapkan dengan keras, ya, itu Allah selalu tahu. Gak ada bedanya bagi Allah. Sembunyi juga tahu, terang-terangan tahu. Maka man huwa mustafin bil laili wa saribun binar. Dan siapapun yang sembunyi di malam hari, ya, perhatikan, malam hari itu gelap atau terang? Gelap. Sembunyi, sudah gelap sembunyi, Allah tahu, gitu lah ya. Apalagi saribun binar, yang berjalan-jalan di waktu siang hari, Allah tahu, tidak ada bedanya bagi Allah, selalu tahu, ya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah, ya. Baginya, ya, masing-masing kita itu ada malaikat di depan dan di belakang yang yahfazuna min amrillah, ya, menjaganya dari perintah Allah, ya. Jadi kita itu dikelilingi malaikat. Malaikat itu semata-mata diam, menjaga, menunggu perintahnya Allah. Manusia itu mau kemana, yang tahu isi hatinya Allah, malaikat nggak tahu. Saat manusia hatinya memutuskan saya mau berangkat haji, malaikat diperintah Allah, malaikat gerakkan kakinya untuk berangkat haji, gitu loh ya. Itulah malaikat semata-mata tunduk dengan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai Allah tegaskan, sungguh Allah tuh enggak merubah keadaan seseorang selagi manusia itu sendiri merubahnya. Jadi benar manusia itu sudah diberi hak pilih, bebas mau berbuat. Mau membuat bangunan yang kuat silahkan, mau bikin bangunan enggak kuat silahkan, diberi hak pilih, ya. Innallaha la yughayyiru dan seterusnya, ya. Wa idza aradallahu biqaumin su', apabila Allah berkehendak, ya, adanya bencana, fala maraddalah, maka tidak seorang pun bisa menghindar. Artinya begini,
Panjenengan berusaha berjalan menuju ke tempat pengajian ini, berkendaraan sepeda, sudah hati-hati betul. Ya. Kemudian kalau Allah berkehendak sampai celaka, ada? Bisa deh, ikut sholat nggak apa-apa ya? Iya. Bisa. Yang saya 40 orang yang melatih dan sudah saya. Ini berapa ini? Kenapa nggak sakit? Ini biar nanti kalau sekarang barang enggak? Sudah siap nggak? Ya masih belum tahu, baru kapan. Ya. Ayo, ambil sedikit. Kita lanjutkan. Hati-hati ya, supaya tidak salah kita menyikapi bencana yang terjadi itu. Itu semua kita yakin itu takdir. Tapi perlu sadari, takdir itu ada sebabnya. Gitu ya. Seperti sampai kenyang, kenapa? Sebabnya sampai makan. Kok lapar, kenapa? Sampai tidak makan. Kan begitu ya. Nah, demikian pula ya, bangunan itu kenapa kok roboh? Mesti ada sebabnya. Ya. Sebabnya apa? Tahanannya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Yang membuat, siapa yang membuat itu? Kan begitu. Mesti akan dicari, nanti akan ketemu. Sebabnya ini kan gitu. Oleh karena itu, ya, kita saat melihat takdir keputusan Allah, kita ikhlas. Itu keputusan terbaik dari Allah. Kemudian menyadari kelemahan kita, itulah kekurangan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita lengah, sekecil apapun akan berakibat besar. Ya, sampai berjalan sini kendaraan sudah hati-hati. Ada orang lain yang lalai, akhirnya menimpa sampean. Kenapa kok menimpa sampean? Karena memang dekat sampean, sehingga Allah timpakan ke sampean. Kan begitu saja. Nah, maka kita yang kena keputusan takdir itu ikhlas. Ya, itu keputusan Allah. Tapi kita sadar mesti ada apa? Itu yang lengah kita, gitu ya. Yang lengah kita. Kenapa kok nggak yang lain? Nah, memang yang dekat dengan sampean, gitu ya. Nah, yang menerima itu kalau dengan ikhlas, insya Allah balasannya yang terbaik, gitu ya. Jadi yang benar takdir gak masalah. Kalau semuanya dalam keadaan berbuat baik, itu sudah pasti diadakan syahid ya, karena kecelakaan itu. Tapi yang mengakibatkan takdir itu harus menyadari itu kelengahan atau kelemahan kita, gitu ya. Kenapa? Ya ini tadi, karena masing-masing sudah ada kadarnya. Ya. Kalau sampean ikuti itu, ya, kan mestinya besinya harus besar, kemudian dikurangi, nggak boleh yang besar. Ya, si kiai cukup kan begitu, padahal harus lantai 5. Ya. Maka kalau lantai 5 besinya harus beda dengan yang tidak berlantai, gitu loh ya. Ini kita. Ya, jadi benar-benar apabila ada kebaikan apapun itu dari Allah, karena Allah sudah selalu baik membuat segala sesuatu dengan kepastiannya. Ada ukuran mikdarnya itu. Wa kullu syai'in bimikdar. Ya, coba sampean bisa merasakan, umpama tidak ada ukuran yang pasti, yang bingung sampean. Ya, air cair satu saat berubah menjadi keras. Bingung tuh sampean manggungnya. Nah, tapi karena Allah sudah membuat keputusan selalu cair,
gampang. Saya nanti minum air. Nah, itu aja. Ya. Itulah ya perlu kita sadari. Nah, dalam belum ya, nanti kan kita ajar pengetahuan, kita siap-siap ya. Ya. Sehingga ayatul kitabul hakim, ayat-ayat Allah yang tertulis yang penuh dengan hikmah pasti maka bisa dijadikan pedoman hidup ya, bisa dipastikan untuk menjadi pedoman hidup. Dan dalam ayat yang lain Allah juga sudah menjelaskan ya, kana nasu ummatan wahidah faba'athallah nabiyyin mubatsirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nas. Oke, ayo kita siap.